Oke teman-teman semuanya, kenalin, gue Muhammad Ali Nasir. Jadi di sini gue lagi belajar buat video sebagai bentuk sharing-sharing. Ya mungkin nanti kita akan membahas tentang dunia jaringan dan dunia programmer. Tapi di sini gue pengen sharing dulu yang sederhana, yang tipis-tipis dulu. Gimana caranya kita itu konfigurasi mikrotik. Oke, jadi mungkin nanti ada seri yang selanjutnya. Tapi kali ini gue pengen ngebahas atau gue pengen sharing ke kalian gimana caranya konfigurasi mikrotik dasar. Oke. Bahan-bahan yang perlu kalian siapin itu yang pertama laptop ya, yang pasti. Yang kedua itu alatnya, router, board, mikrotik. Kemudian akses internetnya bebas ya, mau pakai ISP apa. Kalau gua pakai IndiHome. Kemudian aplikasi Winbox. Yang kelima ya pasti cemilan-cemilan lah ya, kopi, rokok itu. Oke, itu semua nanti perlu disiapin. Oke, jadi gue udah ada alat mikrotik ya. Kemudian gue juga udah ada aplikasi Winbox-nya. Nanti gue sertain link tempat ngedownload aplikasi Winbox ya. Oke, langsung gas aja lah ya, nggak usah bertele-tele. Oke, jadi ini aplikasi Winbox-nya, kita run aja. Nah, oke teman-teman, jadi pada saat kita itu pengen masuk ke sistem router boardnya, IP-nya si mikrotik itu 88.1 ya. Jadi punya IP address secara default bawaan dari produknya itu 88.0 ya, 192.168.88.0. Oke, supaya memudahkan ya pengaplikasiannya gitu ya. Nah, untuk loginnya admin tanpa password. Oke, jadi ini bisa kita klik connect. Apakah saya sudah mengubah? Oke, nah kalau begini berarti kan error ya, wrong username or password. Kemungkinan mikrotik ini kemarin udah pernah gue setting tapi kayaknya gue lupa. Jadi nanti kita reset aja secara fisik ya, bisa pakai jarum atau pena yang lancip lah. Tapi perlu diperhatikan kalau takutnya nanti rusak di tempat resetnya. Jangan kebanyakan ngeriset secara fisik gitu ya. Oke. Oke, tadi udah proses ngeriset ya. Nah, jadi tadi yang gue jelasin ke kalian kalau si mikrotik itu punya IP default 88.1 ya. Nah, ini bawaan dari si mikrotik. Ya takutnya jadi pertanyaan lagi ya. Bingung 88 itu dari mana ya. Jadi bawaan si mikrotik ya. Jadi pada saat kalian itu beli mikrotik ya pasti bakal IP-nya sama 88.1 itu ya. Oke, loginnya itu admin, passwordnya kosong, langsung klik connect aja. Nah di sini suruh buat password baru, cuman kita nanti aja pastinya. Oke, habis itu yang pertama kita pengen setting itu kita ke interface dulu ya. Nah ini jadi problem nih. Pada saat ada dev konfigurasi berarti ternyata masih ada bawaan
konfigurasi ya. Ini perlu kita reset supaya kita nanti benar-benar nyeting mikrotiknya itu dari nol tuh ya. Nah kayak ini nggak apa-apa, kita close. Kemudian jadi kita perlu ngeriset lagi secara sistem. Jadi kita masuk ke sistem, kemudian di sini ada reset configuration ya, kita klik yang ini ya, no default configuration. Kemungkinan perkiraan sekitar 3-5 menit lah ditungguin ya. Oke, reset, kemudian kita klik yes ya, kita tungguin sampai bunyi tadi ya. Kalau untuk yang RB951 itu masih bunyi, cuman kalau yang 9512 NDA apa ya, itu udah, kalau kita reset nggak bunyi gitu loh, cuman kita bisa ngeliat di lampu adaptornya aja. Nah kalau udah proses reset selesai dia bakal bunyi lagi. Kalau di RB951 seri apa ya, cuman nggak tahu nih seri apa. Oke, kalau udah kita klik di connect. Nah, kita close lagi. Kita lihat di interface, nah udah kosong ya, benar-benar udah kosong. Oke, jadi nanti si Ether 1 ini kita kasih nama ya, supaya nggak bingung. Kita ini oke, reconnect. Kita close. Wah banyak banget ya. Close lagi. Kita close. Nah masih kosong ya di sini ya. Jadi kita buat dulu interface-nya di sini sebagai penamaan supaya nggak bingung. Jadi si Ether 1 ini bakal lari ke internet ya. Jadi nanti kan tadi ada ISP internet ya, ada sumber internetnya. Belum mau pakai IndiHome terserah, Nusanet atau Bisnet atau ISP yang ada di sini ya, yang ada di Indonesia. Kalian Ether 1-nya ini arahin ke internet ya, tuh kita klik apply, oke, supaya nanti internetnya itu dari si Ether 1. Oke, kemudian si Ether 2-nya ini kita buat jaringan lokal. Jadi nanti untuk si klien ya, nah itu nanti di Ether 2 itu ya. Oke, kemudian nah ini WLAN-nya masih belum aktif ya. Kita enable ya supaya dia aktif. Oke, dah. WLAN dah lah, biarin aja ya, nggak usah diiniin. Oke, kalau udah kita klik close dan masuk ke IP address. Nah, baru kita setting alamat IP-nya. Jadi teman-teman semua harus tahu dulu ya. IP yang dikasih sama sumber internet atau ISP, Internet Service Provider, itu berapa alamat IP-nya. Kalau gua itu dikasihnya 192.168.100.1. Kita bisa pakai di sini 192.168.100.1/24. Play. Oke, udah ya. Ini untuk Ether 1-nya. Terus untuk Ether 2-nya, untuk jaringan kabel, interface-nya kita arahin ke jaringan kabel. Ini terserah ya, tapi ikutin dulu aja yang ada di video ini. 192.168.11.1/24. 24 ini kenapa default ya, umum, biasa sering dipakainya /24 kalau untuk basic gitu. Klik apply, oke. Terus IP untuk WLAN-nya ya, sini WLAN. Oke, masukin 192.168.100.1/24. Kita klik apply, oke.
Jadi nanti /24 ini satu network, satu jaringan aja. Jadi dari 0 sampai 254 tuh networknya, cuman satu. IP yang bisa dipakai dari 1 sampai 254 tuh ya. Oke. IP address sudah kita setting, kemudian kita masuk ke alamat IP lagi, menu IP, kita setting DNS. Nah, DNS di sini kita bisa pakai DNS-nya Google ya. Ya, sini. Kemudian 8.8.4.4. Klik apply. Oh, ini kita klik checklist ya, allow remote request ya. Apply. Oke. Udah. Habis itu ke bagian routers ya. Oke, jadi nanti kita cek di sini untuk bisa internetan. Gateway ini jadi ibarat gerbang ya. Di gerbangnya itu ada kuncinya. Jadi biar gerbang itu dibukain harus ada kuncinya. Kuncinya itu alamat IP. Nah, jadi kalau misalkan gerbang itu dibuka, ya nanti internet itu bisa dikasih ke Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 sama WLAN tuh ya. 100.1. Kita klik apply, disable. Kenapa disable? Nah, ternyata kita nggak boleh pakai di sini 100. Oh, di sini harusnya makainya 200 ini. Klik apply, oke. Kemudian ini kita masukin 11 ya. Klik oke ya. Nah, baru dia bisa ya 100.1. Kenapa? Karena 100.1 itu punyanya si IndiHome ya. Jadi nggak boleh dipakai. Kita boleh pakai di bagian gateway-nya. Jadi yang boleh dipakai itu dari 2 sampai 254. Nah, sini gue masukinnya 11. Tuh. Oke. Kalau udah, habis itu masuk ke bagian firewall ya. Kita setting untuk NAT-nya ya. Chain-nya itu SRC NAT. Kemudian out interface-nya itu Ether 1. Action-nya itu mesh squared. Klik apply, oke. Nah, udah kan? Tadi IP address udah, DNS udah, firewall udah, ya, routers juga udah. Nah, ini sebenarnya udah selesai sih. Kalau misalkan kita klik ya terminal, oh di sini harus masukin password. Kita masuk sistem, password. Nah, kita masukin aja 123 password. Oke, masukkan new terminal. Loginnya admin, passwordnya 123. Nah, kalau misalkan passwordnya nggak kebaca kayak gini, pas pada saat kalian udah nulis, nggak apa-apa ya, karena si OS-nya ini, si OS MikroTik ini dia pakai Linux. Jadi kalau Linux itu ya kalau masukin password dia nggak kebaca gitu loh. Kalau misalkan kiranya kalian udah nulis sesuai, kalian klik enter aja ya. Oke, kalau udah klik ping di sini 192. Ether satunya kita tes ya, 100.11. Nah, udah jalan tuh, udah bisa. Kemudian kita masukin sini 11.1. Oke, udah jalan juga. Nah, terus WLAN-nya 200.1. Dah, jalan juga. Kemudian kita klik ping Google ya, jajal. Kenapa di sini?
ping google.com invalid value for argument address. Ini tadi DNS udah, firewall masquerade ya, srcnat. Kemudian kita masuk ke sini. Terus itu satu WLAN disable. Coba kita cek lagi di sini. Oh iya, ini masalah nih. Kita buat lagi ya di sini ya. 92.168.100.1 apply disable WLAN. Kenapa dia disable WLAN? Coba kita cek di sini. Padahal kan alamat IP-nya punya si WLAN itu 200.1 ya. 100.11 itu internetnya. Kenapa di sini WLAN? Coba kita matiin WLAN-nya. Oke. Kemudian ini kita buat lagi 192.168.100.1. Klik apply. Nah, oke, udah ya. Oke. Kalau kita coba lagi di sini untuk ping Google, nggak bisa ya. Oke. Kemudian kalau udah, ini kita ganti aja deh. Kita arahin ke WLAN ya, sini 192.168.1/24. Klik oke, udah ya. Nah, ini kalau kita tes ping lagi, nah tuh ya, udah bisa tuh internetan ya. Jadi untuk basic sebenarnya ya udah kayak gini aja tuh. Nah, tinggal yang belum itu kita set untuk hotspot ya. Nah, kalau untuk hotspot, nah sini ya, masuk ke bagian wireless ya. Di sini ada modenya, masuk ke bagian menu wireless, kita pilih yang AP Bridge. Nah, sini SSID-nya kita masukin MikroTik, kita masukin ke free wifi ya. Oke, klik apply. Oke, udah. Nah, tapi dia belum ada internet. Jadi kita bisa pakai konsep yang seperti ini. Masuk ke IP, kemudian ke DHCP server, buat di sini masuk ke DHCP setup, klik. Nah, kemudian di DHCP server interface ini kita arahin ke WLAN. Kemudian kita klik next. Nah, ini bisa kita batasin mau sampai berapa ya. Kita masukin sampai 200 atau sampai 50 deh ya. Nah, klik next. Nah, DNS-nya udah terisi. Last time, jadi last time ini pada saat IP DHCP server itu device yang, jadi gini, ketika kita terhubung ke hotspot ya, pada saat kita menggunakan konsep DHCP ini, ketika si device itu laptop ataupun HP itu nggak make internet, jadi secara otomatis durasi 10 menit ya, dia bakal nge-refresh ulang atau dia bisa ngeganti alamat IP-nya. Nah, jadi konsep DHCP ini kan Dynamic Host Configuration Protocol.
memberikan alamat IP secara otomatis. Tapi ada batasnya sampai 10 menit. Kalau misalkan si device itu yang terhubung ke WiFi ini nggak make internetan, nah jadi nanti dia bakal secara otomatis berubah alamat IP-nya, kurang lebih seperti itu. Kemudian klik next, nah, klik OK. Merah karena belum ada device yang terhubung, gitu ya. Oke, udah habis ini udah selesai. Nah di sini kita bisa, nah ini ya, kita klik connect, ya connect, nggak usah connect otomatis. Nah udah bisa ya, kita klik reconnect di sini. Kita berubah ya tadi ya 1 2 3 ya. Nah ini kalau kalian cek di sini YouTube ya udah bisa ya. Oke, udah seperti itu. Nah ini tapi kan kita terhubung ke WiFi ya, free WiFi. Nah terus untuk Ether 2 nya seperti apa? Nah karena kita menggunakan konsep yang namanya IP statis, jadi kita perlu set di laptop kita ya. Jadi kalian bisa masuk ke sini, kemudian network and internet setting. Nah kemudian di sini Ethernet, pilih change adapter option, double klik properties, masuk ke internet protocol version 4. Oke, kita klik ke sini. Oke. Jadi si Ether 2, jadi si komputer ini ya, itu kan terhubung ke Ether 2. Jadi yang kita masukin alamat IP-nya itu si Ether 2. Bisa kita lihat di sini. Cek dulu alamat IP-nya berapa. Ternyata 11.1. Oke, jadi gini cara konfigurasinya. 192.168.11 titik. Di sini tadi berapa? 11.1 ya. Nah, berarti kita bisa makainya 11.2 ya. Jadi si satunya itu, alamat IP yang satu ini ya, itu diletakkan atau dimasukin di bagian si gateway-nya, bagian sini ya. Nih, default gateway ini ya. Jadi kita bisa pakai alamat IP-nya itu 2 sampai 254 untuk kliennya tuh, karena dia /24 tuh. Nah, udah sini. Kalau kita klik di sini langsung otomatis keisi. Kemudian default gateway-nya baru kita masukin 11.1. Nah, ini bisa pakai sama yang kayak di atas. Nah, kemudian di sini masukin DNS dari Google tadi yang kita buat ya. Kan tadi 8888 sama 8844 gitu ya. Klik OK. Oke, close. Oke. Nah, ini kalau kita disconnect. Nah, udah bisa ya internetnya di sini ya. Nih, udah bisa internetan. Jadi kita coba lagi di sini. Kita klik YouTube. Nah, udah bisa tuh ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi statis ya, MikroTik basic ya, dasar. Mungkin itu sharing dari gua ya. Mungkin nanti di video selanjutnya bakal ada seri tentang DHCP ya, lebih ke DHCP client, DHCP server, kemudian nanti ada bridge, kita ngebahas bridge, kemudian kita ngebahas virtual LAN, kita ngebahas tentang routing, ada OSPF ya, ada dan sebagainya, ada banyak lah pokoknya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, next. Thank you semuanya.